Rencana pemerintah untuk merelokasi pedagang Pasar Barito mendapat penolakan dari warga dan pedagang. Mereka mengaku baru menerima informasi sebulan terakhir dan hingga kini belum ada kejelasan tempat relokasi yang akan dituju. Pemerintah Provinsi Jakarta berencana merelokasi Pasar Burung Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ke tempat yang baru di kawasan Lenteng Agung. Lokasi pasar binatang peliharaan yang telah berdiri sejak tahun 80-an ini rencananya akan direvitalisasi penunjang rencana besar yang akan dilakukan oleh Pemprov Jakarta, yaitu menggabungkan 3 taman, yakni Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leser. Rencana relokasi sendiri telah disosialisasikan oleh pihak Pemprov Jakarta kepada para pedagang sejak awal Juli. Sementara, untuk pengosongan kios, pihak Pemprov memberikan tenggat waktu hingga hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Salah seorang warga sekaligus pedagang, Yuli, mengaku hingga kini dirinya masih menunggu kepastian lokasi yang dijanjikan. Ini sih sejauh ini kan emang ada info katanya mau direlokasi ke Lenteng Agung ya Mbak. Cuma namanya relokasi itu kan harusnya sudah ada tempat dan disediakan oleh pemerintah. Tapi pas kita survei ke sana tuh hanya tanah kosong masih rawa-rawa yang nggak bakalan bisa ditempatin Mbak. Kalau masalah itu netral juga ya Mbak. Kalau relokasi ya ada tempat ya kita ikutin. Cuma kan ini nggak ada tempat. Dan ini kan juga sebenarnya kan Barito ini kan udah mancanegara ya Mbak ya, udah orang pada tahu juga. Jadi kayak kalau mau dihilangkan juga aduh sedih banget Mbak, udah pada dari 83 pedagang di sini Mbak. Sejarah menuliskan bahwa pada pertengahan tahun 80-an, puluhan pecinta burung memulai komunitas pedagang di kawasan Kebayoran Baru ini. Berbagai macam jenis burung peliharaan, kandang, sampai makanan burung terlihat dijual di sini. Hingga saat ini para pedagang tersebut masih bertahan. Bahkan ada yang sudah mewariskan bisnisnya kepada generasi ketiga. Kalau isu relokasi itu sih, ya menurut saya itu kita lihat dari fungsinya Mbak ya, fungsi. Karena kan kita di sini udah berjalin cukup lama. Dari saya kecil tuh sampai saya sekarang ini kan, itu kemungkinan sih, ya kalau menurut saya relokasi itu dilihat lagi, iya ditinjau kembali karena di sini kan kami juga di sini kan sudah tertata kan, sudah terdaftar juga. Alasan pembangunan kota memang layak mendapatkan prioritas, tetapi jika pembangunan itu sendiri menumbangkan pergerakan ekonomi rakyat, masih mungkinkah layak untuk diteruskan? Konsep tamannya seperti apa? Bukan berarti Taman ASEAN itu kemudian nggak boleh ada masyarakat berjualan atau beraktivitas di sana ya. Jadi yang perlu yang kedua, level kedua adalah konsep taman ini sebenarnya harus bercirikan kekhasan kitanya sendiri ya. Jadi kalau masyarakat di sana karena sudah 40 tahun kan pasar burung itu gitu. Jadi yang perlu ditata itu sebenarnya bagaimana pasar burung ini menjadi bagian dari konsep pengembangan tamannya gitu. Tentu bukan kayak pasar burung yang ada sekarang ya. Jadi jangan sampai taman ini kehilangan sejarahnya bahwa setelah sudah 40 tahun di situ ada komunitas orang yang berjualan, orang yang menyenangi burung itu hilang gitu. Itu yang harus diingatkan kalau menurut saya. Rencana pemerintah Provinsi Jakarta merealisasikan Taman Bendera Pusaka sebagai kawasan hijau terpadu akankah sejurus dengan realisasi menjaga hajat hidup para pedagang yang direlokasi dari tempat tersebut? Jangan
kan nggak ada penolakan Mbak, namanya punya pemerintah gitu kan. Cuma kan kita juga ada bayar juga Mbak, retribusi juga kan. Cuma ya kaget itu aja Mbak, dari kita di infonya tuh awal Juli di sosialisasi tanggal 18. Nah itu makanya harus dikosongkan tanggal 3, cuma tempatnya nggak ada, mau gimana Mbak? Kan mereka bikin taman, masa pedagangnya dihilangkan. Apalagi kan sini banyak banget manusianya ya Mbak ya, yang harus dikasih makan, dikasih ya hidupnya gitu lah Mbak. Lagi anak-anak kan sekolah juga ya Mbak. Kalau seandainya kita udah nggak dagang, gimana cari makannya gitu aja sih Mbak. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.